Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah filsafat. Di sini saya akan membahas tentang apakah filsafat Indonesia. Sebelum saya masuk ke ringkasan materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adriana Informase dengan NIM 240401040025. Baik, langsung saja. Di sini saya akan langsung ke tesis singkat. Nah, pertanyaan ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami apakah Pancasila hanya sekedar ideologi politik atau benar-benar memiliki landasan filosofi yang berasal dari nilai dan budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pertanyaan ini membentuk kita menegaskan jati diri bangsa dalam perspektif filsafat. Pertama, berdasarkan paparan Dr. Andri F. Gultom, beliau menjelaskan bahwa filsafat Indonesia tidak selalu berbentuk seperti filsafat Barat yang sistematis dan tertulis. Filsafat Indonesia justru hidup dalam budaya, tradisi, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan merupakan wujud nyata dari filsafat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dapat dipahami sebagai hasil kristalisasi dari nilai-nilai tersebut. Menurut narasumber yang pertama, Pak Dr. Andri Franciscus Gultom, filsafat Indonesia sebenarnya sudah ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi sering tidak disadari karena tidak terdokumentasi secara ilmiah. Akibatnya filsafat Indonesia kerap dianggap tidak ada atau kurang berkembang. Yang berikut menurut narasumber yang kedua, Hippolytus Christophorus Kehewel, beliau menekankan pentingnya menyusun dan merumuskan filsafat Indonesia secara lebih sistematis agar Indonesia secara lebih sistematis agar dapat sejajar dengan filsafat dunia. Pancasila dianggap sebagai pintu masuk untuk membangun sistem filsafat Indonesia yang lebih terstruktur. Analisis dan refleksi kritis. Jika kita hubungkan dengan jati diri warga negara, maka filsafat Indonesia memiliki peran yang sangat penting melalui pemahaman filsafat Pancasila. Kita tidak hanya menghafal nilai, tetapi juga menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang pertama, menghargai perbedaan dalam keberagaman. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pemikiran ini juga relevan untuk menjawab tantangan bangsa saat ini. Misalnya, meningkatnya intoleransi dapat dibatasi dengan nilai toleransi dalam Pancasila. Sikap individualisme dapat dilawan dengan semangat gotong royong, dan potensi pemecahan bangsa dapat dicegah dengan nilai persatuan. Secara pribadi, saya setuju bahwa filsafat Indonesia itu memang ada, namun bentuknya berbeda dengan filsafat Barat karena lebih bersifat kolektif dan kehidupan dalam budaya masyarakat. Meskipun demikian, saya juga berpendapat bahwa filsafat Indonesia perlu terus dikembangkan secara akademik agar lebih sistematis dan diakui secara luas. Jadi kesimpulannya di sini pertanyaan apakah filsafat Indonesia sangat penting karena menegaskan bahwa Pancasila memiliki dasar filosofis yang kuat dari budaya bangsa. Filsafat Indonesia memang ada meskipun bentuknya khas dan tidak selalu tertulis. Closing statement. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tidak hanya memahami Pancasila sebagai
hafalan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan 3 pemateri. Mungkin ada salah kata yang saya sampaikan dalam materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.